Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi Geografi kelas 12. Di sini kita akan belajar mengenai menata Indonesia semakin maju. Nah, di sini terdapat tata ruang di Indonesia yang dapat dilihat pada gambar di sini. Terdapat 4 tata ruang di Indonesia. Yang pertama yaitu Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan atau yang disingkat dengan RSTR-KPM. Yang kedua, lalu ada Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan atau RUTRKP. Lalu ada Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan atau RDTRKP. Dan yang terakhir adalah Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa hambatan dalam penerapan perencanaan dari tata ruang. Jadi perencanaan tata ruang ini selain tadi ya beberapa 4 ini terdapat hambatan terdapat hambatan yang dapat terjadi ketika kita sedang menerapkan untuk merencanakan tata ruang di Indonesia. Yang pertama yaitu pemanfaatan dan pengendalian ruang belum efektif, lembaga penyelenggaraan penataan ruang belum efektif. Yang ketiga, sistem informasi penunjang pembangunan belum optimal. Yang keempat, potensial konflik pemanfaatan ruang masih tinggi. Yang kelima, adanya kesenjangan antar wilayah di Indonesia. Yang keenam, adanya dispartisi ekonomi antar wilayah di Indonesia. Nah, untuk mengatasi beberapa hambatan tadi, itu terdapat beberapa solusi. Yang pertama yaitu ini ada 4 solusi, dan solusi yang untuk mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia itu kita harus mengacu pada sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai penataan ruang. Nah, upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tata ruang tadi? Nah, terdapat 4 upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk penataan ruang. Seperti di video sebelumnya, di mana ketika sumber daya manusianya itu berkualitas, maka untuk mengembangkan sumber daya alam atau sumber daya yang lain yang ada di Indonesia juga nantinya akan lebih berkualitas juga. Nah, yang kedua yaitu penguatan kerjasama pemerintah daerah. Jadi setiap pemerintah daerah itu harus bekerja sama, harus saling mendukung untuk mengatasi permasalahan tata ruang yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Selain dari pemerintahan desa maupun pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat, dari masyarakatnya sendiri juga harus memberikan memberikan dukungan dan juga harus bekerja sama juga dan juga harus ikut berperan untuk menata ruang di Indonesia. Karena jika hanya salah satu komponen saja yang bergerak, misalkan hanya dari pemerintahan saja, sedangkan masyarakatnya tidak mendukung, itu sama saja tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada timbal balik atau bekerja sama antara antara pemerintah dan juga antar masyarakat. Yang keempat yaitu pemberian sanksi untuk menangani para pelanggar tata ruang. Jadi untuk mendukung atau untuk mengupayakan terjadinya beberapa permasalahan tadi itu harus adanya hukuman atau sanksi yang tegas bagi para pelanggar yang melanggar tentang permasalahan tata ruang ini. Nah, kemudian pengembangan wilayah melalui pembangunan berkelanjutan, di mana konsep pembangunan berkelanjutan ini memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, konsep pembangunan berkelanjutan itu dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Bumi pada tahun 1992 yang diselenggarakan di Rio de Janeiro di Brasil. Nah, dari konferensi tingkat tinggi ini menghasilkan dua gagasan penting. Yang pertama, gagasan kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin. Yang kedua, gagasan keterbatasan dalam rangka melestarikan sumber daya alam sesuai porsinya masing-masing, sehingga nanti itu pengelolaannya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini sampai masa yang akan datang. Nah, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video selanjutnya.